tidak sedikit mereka yang tenggelam dalam keterpurukan, bingung, serta pasrah pada keadaan saat memasuki masa pensiun. Berbeda dengan Dr. Andes Haji Beni Supriyanto MMPD, merasa diri masih mampu mengolah rasa, berpikir, beraktivitas, juga berkreasi. Maka dia memanfaatkan masa purna bakti itu untuk terus berkarya demi kebahagiaan diri dan keluarga. Dengan menekuni hobi lama yang ada dalam dirinya, Beni pun melakukan berbagai inovasi sejak memasuki masa persiapan pensiun atau MPP pada tahun 2019. Dan hasilnya, usaha penangkaran burung murai batu atau murai Medan dengan label penangkar burung benarik PBB dalam tempo 2 tahun melejit hingga mampu menuai hasil yang luar biasa sebagai tempat lahirnya burung-burung juara. Dari keberhasilannya itu, menjadikan nama bapak dari 2 anak dan 3 cucu ini demikian harum. Tidak sedikit para pecinta burung, baik dari wilayah Kuningan maupun luar daerah, rela datang langsung ke alamat usahanya yang sekaligus tempat tinggal Beni di desa Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, untuk bisa membeli langsung burung-burung berkualitas hasil budidaya mantan kepala SMA tersebut. Bahkan, tidak sedikit dari mereka harus sabar atau melakukan inden terlebih dahulu bila ingin mendapatkan burung-burung juara hasil olahan Benarik Bird Farm. Hal itu menggelitik hati saya untuk bertemu dengan bapak yang sempat mengajar saya waktu SMA. Bukan hanya bersilaturahmi biasa, tetapi sekaligus ingin belajar lebih dalam tentang pengalaman beliau yang dulu sukses di dunia pendidikan dan sekarang mampu menuai keberhasilan dalam dunia entrepreneurship bidang usaha penangkaran burung murai Medan. Kalau nggak salah waktu itu saya sempat keajar ya sama bapak tuh di 86 ya, 87 Pak, 87 kita keluar 89. Berarti Pak masa dinas Bapak dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh Pak? Masa dinas. Iya. Jadi awal-awalnya gini, tahun 86 itu kan diangkat ya jadi PNS. Kebetulan diangkatnya itu di swasta. Nah, jadi kalau dulu namanya DPK lah, jadi pekerjaan. 86 itu Maret 86 saya masuk ke SMA. Awalnya SMA Pertiwi itu masa-masa waktu masih lajang iya, itu. kan sempat ke kita ya. ke SMA Negeri Cilimus sempat ya. SMA Pertiwi ya 2001 986 itu diangkat. Kebetulan seiring dengan perkembangan mungkin juga dari ada penilaian dari yayasan 2005 saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah. Kebetulan juga di SMA Pertiwi gitu. Iya. 2005. Iya. 2005 terus perkembangan sampai 2013. Iya. Saya ingin merasa ini Pertiwi sudah besar seperti itu. Saya ingin mengalihkan ke yang lain lah. Iya. Ya, makanya saya ikut juga karena dari swasta ini enggak serta merta menjadi kepala SMA negeri. Saya ingin di negeri. Saya ikut testing di tahun 2012. 2012 saya testing untuk kepala sekolah di negeri. Alhamdulillah 2013 saya diangkat di SMA Negeri 1 Luragung. Pertama itu ya. Iya, di SMA Negeri 1 Luragung 2013. Lalu masa kepala dinasnya Pak Maman ya, Pak Maman. Ya. 2016 udah Pak Topik ya, udah Pak Topik. Nah, 2016 saya rotasi ke SMA Negeri 1 Jalaksana. 2016
16. 16. Ya. Tapi ketika di Luragung, saya juga pernah ya menjabat PLT di SMA Negeri 1. Karena itu Cibingbin. Kurang lebih 4 bulan lah di sana. 2014-an. Lalu di masa akhir pensiun di SMA Jarak Sana juga saya pernah di PLT di SMA Negeri 1 Kuningan. 6 bulan di SMA Negeri 1 Kuningan. Nah, 2020 di bulan Maret, masa berakhir PLT di SMA Negeri 1 Kuningan, itu masa Covid itu. Awal itu. Betul. Iya. Nah, jadi Pandemi itu. iya, saya berakhirnya pensiunnya di SMA Negeri 1 Jalak Sana. Iya. Betul. Sekian tahun malang melintang, lalu di masa pensiun menekuni bidang penangkaran burung. Iya, penangkaran burung. Saya bahagia bisa bersilaturahmi nih ke rumah Pak Beni. Awet muda kalau guru tuh. Pak Beni ini luar biasa. Sejak kapan Pak ini terinspirasi untuk usaha burung seperti ini? Iya, nah, terima kasih ini atas silaturahminya. Emang kita udah lama ketemu nih. Iya, lama sekali ya. Gitu ya. Sehingga ketika datang ke sini tuh ini jadi ada kedekatan emosionalnya beda ini kalau dengan Ayudi ini gitu kan. Sebenarnya ini kalau melihat dari inspirasi ketika itu apa ya? Jadi ketika menjabat di SMA Negeri 1 Jalak Sana 2020 Bapak itu kan udah pensiun di per 1 Juli 1 Juli 1 Juli udah pensiun 2020. Nah, ketika itu Kepala Desa Padamenak baru menjabat kurang lebih 1 tahun ketika itu. Nah, kami agak kesulitan ketika ingin menata depan sekolah, ingin menjadikan ruangan yang nyaman, taman lah, gitu kan. Karena apa? Jadi jumlah motor anak-anak kami itu 400-an lah itu roda 2-nya, belum guru, belum kendaraan roda 4 rekan-rekan guru itu juga cukup banyak. Sehingga untuk ditata itu kayaknya kesulitan. Makanya kami mengadakan pendekatan dengan Kepala Desa Padamenak. Coba kalau mau ditangkap nih, gimana kalau misalnya saling menguntungkan lah, gitu, saling menguntungkan. Kita kerjasama, mau nggak nih Pak Kowo anak-anak kami ditampung parkirnya gitu kan. Nah, ketika itu Pak Kowo menyambut baik sekali itu. Singkat cerita, oke lah, kita komitmen ini aja lisan ketika itu. Dibangunlah tempat parkir anak-anak, dibangun. Cuma yang jadi saya tertarik sekali, dibangunnya itu bukan hanya tempat parkir, tapi ternyata ada penangkar burungnya, untuk kontes burung. Iya, iya, betul. Memang jadi di sana disediakan khusus untuk kontes burung, termasuk parkir untuk yang pendatang, untuk pesertanya juga siap. Jadi ada 2 parkiran untuk siswa, di sini untuk peserta kontes gitu kan. Jadi ramai sekali. Perkembangan dari minggu ke minggu di tahun 2018 akhir lah, itu mengalami pesat sekali si penangkaran burung itu. Nah, saya sedikit ada apa ya, di samping saya punya hobi, hobi memelihara burung. Kebetulan di rumah itu ada burung murai, macam-macam lah, itu ada kacer, ada suren, ada beo juga ada. Jadi dari kecil memang senang burung. Terinspirasi. Ini kenapa enggak nih populasi penggemar burung ini semakin lama semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Akhirnya, dari berbagai kalangan. Iya, dari berbagai kalangan. Akhirnya saya berpikir, kenapa enggak nih kalau misalnya saya harus terjun ke bidang itu. Itu ya berarti. Walaupun mungkin ketika itu belum tergambar akan beternak gitu kan. Cuma dengan populasi itu saya tertarik. Saya banyak mempelajari, dari hal-hal yang terkait dengan masalah burung. Yang tertarik itu masalah burung murai gitu. Yang tertariknya, makanya saya lebih intens ke
burung murai. Oh, berarti yang kita kembangkan sekarang itu penangkaran burung murai apa tuh, Pak? Murai batu, Medan. Medan. Ya, Medan. Oh, iya. Medan itu kan. Jadi kami sengaja lah untuk difokuskan ke burung murai Medan aja Medan. gitu kan. Karena pangsa pasarnya memang cukup banyak, walaupun mungkin kelas-kelasnya mungkin bisa di bawah kelas menengah, bisa kelas menengah ke atas gitu kan. Tapi banyak yang gemar dengan burung itu. Iya. Oh, berarti ini ya yang menjadi alasan Bapak kenapa menekuni di usia pensiun ini Bapak menekuni bidang usaha ini ya, penangkaran ini ya. Karena tadi sudah hobi, lalu perspektif bisnisnya juga lumayan atau gimana? Jadi apa ya, mengalir aja sebetulnya, mengalir. Ketika kita berpikir bahwa untuk mengisi masa pensiun gitu kan. Jadi kami akan seperti apa gitu nanti ketika pensiun. Karena banyak pengalaman orang-orang yang sudah pensiun. Ada yang sindrom kah dan sebagainya, kurang kegiatan. Saya nggak ingin seperti itu. Ingin mengolah ya. Ngolah rasanya, ngolah pikirnya, sekalipun mungkin nanti kita berkarya lah gitu ya. Makanya kita mencoba untuk merintis itu. Dan kita memulainya sekitar 2019 ya. Kebetulan kami punya lahan di belakang gitu. Nah ini yang lahan ini nih yang kami. Oh, Bapak memulai usaha ini sejak tahun 2009 pertengahan lah. 2019. Ya, 2019 itu, 2019 awal itu udah merintis. Kami sudah menyiapkan lahannya, sudah ada lahan. Kami benteng. Awalnya hanya lahan yang kita bangun untuk kita berkreasi, berimajinasi, sekaligus hiburan di belakang gitu. Taman seperti ini. Tapi lama-lama konsep ini kami buat, ada penangkaran burungnya, sekaligus menikmatinya. 2019 itu, di awal-awal. Nah, saat kita memulai usaha seperti ini, Bapak melibatkan yang lain nggak? Misalnya tetangga, saudara, atau putra sekaligus? Jelas lah ini salah satu bagian daripada regenerasi. Ya. Oh iya. Masalahnya kita nggak selamanya akan seperti ini kan. Suatu saat akan terjadi penurunan dari pola pikirnya, stamina dan sebagainya. Makanya saya melibatkan anak saya nih. Areja. Kebetulan Areja sekarang dinas di mana, A? Saya di Pemda Kuningan. Di Pemda Kuningan ya. Tapi sambil hobinya ini ya, menekuni burung. Atau terbalik? Hobinya di sana. Ya. Jadi kan ada yang ngurus, ada tetap ya di sini. Jadi kalau saya cuma pagi sama sore aja. Oh iya. Sini ya. Jadi memang gini, Ayudi ya. Kami tekankan bahwa kita harus punya jiwa entrepreneur. Betul. Artinya kan gini, kita harus bisa menggali potensi apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita gali, minimal ya bisa berguna buat kita, mungkin buat orang lain gitu kan. Ya, sehingga potensi itulah yang kita miliki. Karena Bapak ini punya potensinya ini, makanya saya sampaikan, ini potensi Bapak ini. Tolong dibantu, artinya dimotivasi gitu. Nuhun atau kalau misalnya nanti bisa meneruskannya ke depan gitu kan. Ini akan menjadikan salah satu bagian. Makanya saya tekankan, kalau AA ingin terus berkecimpung dalam bidang ini, tolong pagi-pagi kesini lah gitu. Jadi sebelum berangkat ke kantor, kesini dulu. Ada aktivitas dulu ya. Aktivitas. Dan ini tanggung jawab juga. Nah Pak, dalam perjalanannya kan kadang proses ya. Mungkin ada liku-likunya seperti apa. Karena yang saya pahami proses menuju sukses itu tidak mudah ya. Jelas. Itu gimana Pak? Ada liku-likunya atau mungkin ada kendala atau apa? Iya. Memang kalau kita landasannya tidak punya semangat, ada ketekunan, kerajinan, apapun lah sebetulnya bisa terjadi. Saya juga mengalami masa-masa itu, saya alami gitu kan. Ketika 2019 mengawali, jarang yang dalam proses 6 bulan kita sudah mulai nih, sudah menetas gitu dan sebagainya, kita sudah mulai. Karena
karena ada yang mengurusnya khusus gitu Iya, kan. iya. Dia juga hobinya di bidang burung ya. Oh, berarti ada orang selain melibatkan Ada yang Oh, ngurus ada di lagi sini, ada dari mulai pengurusan awal. Oh, berarti pemberdayaan juga berjalan ya di Ya. sini, memberdayakan Ya, kebetulan masyarakat. rumahnya juga nggak jauh dari sini. Oh, iya. Ya, jadi kami ambil dia karena basicnya dia senang burung. Iya. Kebetulan juga rumahnya dekat, gitu kan. Jadi kami ini aja saling menguntungkan. Makanya ketika itu 2019 di bulan apa ya? Bulan 8 lah itu sudah mulai produksi. Sudah mulai produksi. Nah, udah mulai lancar. Cuma yang menjadi kendala satu, ketika sudah menjadi anakan, ya gitu kan, itu tingkat kematian cukup tinggi. Kematian tinggi. Oh. Makanya kami, waduh ini seperti apa? Padahal nggak referensi kami buka gitu kan dari mana-mana, tapi ternyata memang seperti itu. Sehingga dari apa ya istilahnya, anak-anak yang hidup itu paling 30%-nya, paling 30%. Jadi yang 70% ada yang faktor alam, lalu faktor mungkin kesalahan kami juga ini, sehingga banyak yang mati. Sehingga pada usia 3 bulan baru kami bisa dijual, tapi kan jumlahnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi terus. Itu kadang kendala yang kita hadapinya ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu sedikit cerita deh proses dalam penangkaran ini seperti apa sih Pak? Proses dari A sampai Z-nya tuh kayak gimana sih? Iya. Jadi awalnya memang kita harus mencari indukan yang memang berkualitas. Oh ya. iya. Kualitas indukannya yang kami mencari atau mengambil indukannya dari Jakarta kebetulan. Ya, ada yang saya simpan di Jakarta, tolonglah yang kualitas yang bagus seperti apa, yang mungkin dari terahnya atau keturunannya yang bagus. Keduanya juga dari segi keindahan kan, kalau murai itu kan semakin panjang semakin indah. Oh iya. Ekornya itu, makanya ya minimal kami itu punya jantannya yang ekornya 20 lah, 20 cm. Iya, ekornya 20 cm. Itu yang dari jantannya ya. Iya. Kalau betinanya kami ambil dari lokal juga ada, yang memang segi keturunan itu sudah juara gitu ya. Oh iya. Karena hampir lebih daripada 50% memang dari betinanya ini yang Terah ya, berpengaruh iya, ya. dari Terah betina. itu. ya. Nah, terus saya juga ada terinspirasi ketika kita di YouTube ya. Ada seorang dosen di Semarang, dia berhasil sampai dari dosennya dia keluar ya, menggeluti bidang ini. Saya ke sana sambil studi banding, saya beli keturunannya dari F3. F3 itu apa ya? Turunan peranakan dari turunan Medan dengan Kalimantan, yang turunan 1, 2 sampai turunan 3 itu sudah punya karakternya beda, udah bagus sekali. Makanya anakan kami dua karakter Medan dengan karakter Kalimantan yang F3 gitu. Oh, Ya. beda ya Pak ya? Beda ya, jadi tidak khusus Medan aja. Nah itu barangkali yang menjadikan udah mentas. 1 minggu kurang lebih maksimal kita ambil anakannya, kita lolos sendiri. Nah di situ baru kita proses bagaimana ini supaya bisa hidup dengan baik, sehat. Nah, sekarang baru ketemu formulanya nih, formulanya. Jadi sekarang alhamdulillah nih tingkat kematiannya bisa dibilang kalau 0 sih mungkin menuju pada titik 0 lah. Ya. Kalau dulu 30%, ya kita bisa meraih itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah seperti ini. Bahkan sekarang ini lagi masa bertelur, apa istilahnya, menetas ini. Menetas. Nanti kita bisa lihat di lapangan. Iya. Bahkan ini penemuan nih anak saya nih. Iya. Gimana kalau dipoligamikan? Kami betul ada apiari di sini. Iya. Ya, Oh, berarti ini ruangan untuk poligami. Iya, ini poligami yang di sananya untuk itu. Dan ternyata alhamdulillah nih dari 4 betina lalu 1 jantan, semuanya
bertelur dan semuanya menetas. Itu yang kandang itu, bahkan itu yang tidak diprediksi dari bambu itu ada bolongan bambu Iya, di iya. situ itu ada 4 anakan, di atas juga 4. Jadi di sana aja ada 15 dan 15 anakan yang dihasilkan. Nah itu barangkali. Oh, iya. Secara singkat umum aja nah ini barangkali. Betul ya, tentunya kan kalau kita melihat tadi dari perjalanan Bapak sendiri berarti kalau sudah mulai merasakan ya kesusahannya Pak ya. Ada satu segi kepuasan sebetulnya. Kepuasannya bukan dari materi sebetulnya. Oh, Hanya kita sebenarnya mulai beralih ketika kita masa dinas dulu ya, bergelut dengan dunia pendidikan gitu kan. Tapi sekarang sudah nuansanya bagaimana caranya untuk bisa beternak yang baik ya. berarti kan secara finansial kita udah memperoleh keuntungan ya. Ah, Bahasanya mungkin sudah di-EPI lah dalam tempo waktu berapa tahun tadi? 2 tahun. 2 tahun kita sudah BEP kan, break even point kan. Oh luar biasa, bahkan mungkin sudah mulai menuai lebih dari itu ya. Insya Allah kalau Saya lihat kan seperti apa yang tadi Bapak katakan, terkadang ada sindrom ya untuk orang-orang yang pensiunan, bahkan drop, tidak ada kegiatan apa-apa, akhirnya terpaku pada kemiskinan ide. Ada motivasi nggak Pak untuk mereka, saudara-saudara kita yang sekarang memasuki masa pensiun? saya kira pertama mengalir aja dulu ya. Artinya ketika dia masih dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kedinasannya. Tapi ketika kita mau menjalankan pensiun juga kita harus berpikir. Yang penting di masa pensiun ini janganlah berhenti untuk tetap berpikir, untuk tetap kita beraktivitas dan juga berkarya lah. Untuk menunda daripada kepikunan barangkali seperti itu lah. Iya, kepikunan yang jelas. Kalau kita sudah pikun, wah ini makanya kalau kita terus berpikir aktivitasnya yang jelas bahwa kita berguna bukan hanya untuk kita, mungkin juga untuk orang lain, untuk keluarga dan sebagainya. Nah, kira itu. Ya.